dan juga membuat sejarah lolos ke babak 8 besar atau perempat final, tapi juga sekarang sudah bisa melangkah sampai ke semifinal, dan ia bertekad. Bocoran susunan pemain Timnas Indonesia U23 versus Timnas Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 2024. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Bocoran susunan pemain Timnas Indonesia U23 versus Timnas Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 2024 akan coba dibahas Mimin. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah pada Senin, 29 April 2024 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, harus menerima kenyataan pahit bahwa penyerang utamanya, Rafael Struijk, tidak dapat bermain karena akumulasi kartu kuning. Lalu siapakah yang akan menggantikan posisi Rafael Struijk? Shin Tae-yong diperkirakan akan mempercayakan peran tersebut kepada Ramadan Sananta. Ramadan Sananta sering dimainkan oleh Shin Tae-yong sebagai penyerang utama Timnas Indonesia U23, bahkan jika dia hanya turun di babak kedua. Perannya juga terlihat saat Timnas Indonesia U23 berhadapan dengan Timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Meskipun turun di babak kedua, Ramadan Sananta berhasil mengacaukan pertahanan Timnas Korea Selatan U23. Dalam pertandingan itu, penyerang berusia 21 tahun ini ingin membuktikan bahwa dia layak menjadi pilihan utama penyerang Timnas Indonesia U23. Mengenai formasi, Shin Tae-yong diperkirakan akan tetap memilih formasi andalannya, yaitu 3-4-3. Hernando Ari akan tetap menjadi penjaga gawang. Di posisi 3 bek tengah, Muhammad Ferrari, Kapten Rizky Ridho, dan Justin Hubner akan bertugas. Rio Fahmi akan kembali menjadi bek sayap kanan, sementara Pratama Arhan akan menempati posisi bek sayap kiri. Ivar Jenner dan Nathan Choeaon akan menjadi gelandang sentral, sementara Witan Sulaiman akan bermain sebagai winger kanan, Marcelino Ferdinand sebagai winger kiri, dan Ramadan Sananta sebagai penyerang tengah. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk membakar semangat para pemain Timnas Indonesia U23 yang akan menjalani partai hidup mati melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia. Menurut kalian, mampukah Timnas Indonesia U23 mengalahkan Uzbekistan dan mencatatkan sejarah lolos ke final Piala Asia? Atau justru Timnas Indonesia akan menjadi bulan-bulanan Uzbekistan? Mengingat Uzbekistan adalah juara Piala Asia U23 edisi 2018. Uzbekistan juga tampil impresif di babak grup tanpa kekalahan. Sedikit tambahan dari Mimin teman-teman. Timnas Uzbekistan itu gaya bermainnya mirip dengan tim-tim Rusia dan Eropa. Mereka sangat terorganisir teman-teman. Nah, setelah mendengar info tadi, kira-kira berapa prediksi skor Timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan nanti? Mimin prediksi Timnas Indonesia U23 tetap mampu mengalahkan Uzbekistan dengan skor 2-0. Dan melangkah ke final Piala Asia U23. Ayo Garuda Muda, tunjukkan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tunjukkan bahwa kita adalah kekuatan besar sepak bola Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Berikut adalah bocoran susunan pemain Timnas Indonesia U23 versus Timnas Uzbekistan U23 pada semifinal Piala Asia U23 2024. Indonesia menggunakan formasi 3-4-3. Hernando Ari, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Justin Hubner, Rio Fahmi, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta. Kalian harus tahu teman-teman, 5 kabar buruk yang diterima Timnas Indonesia U23 jelang lawan Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024.
Berikut adalah 5 kabar buruk yang dialami oleh Timnas Indonesia U23 menjelang pertandingan melawan Timnas Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. 1. Rafael Struijk absen. Penyerang Rafael Struijk akan absen dalam semifinal Piala Asia U23 2024 karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Kehilangan Struijk merupakan kerugian bagi Timnas Indonesia U23 karena selain kemampuannya dalam menyerang, ia juga membantu pertahanan tim. 2. Timnas Uzbekistan U23 diperkuat. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Uzbekistan U23 yang diperkuat oleh pemain-pemain kelas dunia, termasuk Abosbek Faizulaev dari CSKA Moskow dan Abduqodir Husanov dari RC Lens. Kedua pemain ini memiliki kualitas yang tinggi dan dapat menjadi ancaman serius bagi Timnas Indonesia U23. 3. Dipimpin wasit kontroversial Shen Yinhao. Wasit Shen Yinhao, yang pernah merugikan Timnas Indonesia U22 dalam pertandingan melawan Kamboja di SEA Games 2023, akan menjadi wasit dalam pertandingan ini. Keputusan kontroversialnya di masa lalu menimbulkan kekhawatiran akan adilnya pengawasan dalam pertandingan tersebut. 4. Uzbekistan U23 belum kebobolan dan selalu menang. Uzbekistan U23 tampil impresif dengan belum kebobolan dan selalu memenangkan setiap pertandingannya dalam Piala Asia U23 2024. Rekor tak terkalahkan mereka menunjukkan betapa sulitnya untuk mengalahkan tim ini. 5. Sivakon Peudom lagi-lagi jadi wasit VAR. Sivakon Peudom akan kembali menjadi wasit VAR dalam pertandingan Timnas Indonesia U23. Kehadirannya menciptakan kekhawatiran atas kemungkinan keputusan kontroversial yang dapat memengaruhi hasil pertandingan, mengingat pengalamannya yang sebelumnya telah merugikan Timnas Indonesia. Hitung-hitungan lawan Timnas Indonesia U23 di fase grup Olimpiade Paris 2024 jika juara 1, 2, 3, atau 4 di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 tinggal selangkah lagi untuk memastikan diri lolos ke Olimpiade Paris 2024. Pasukan Sintayong berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 saat ini. Juara 1, 2, dan 3 Piala Asia U23 2024 akan langsung lolos ke Olimpiade Paris 2024, sementara tim yang finish di peringkat 4 masih memiliki peluang melalui laga playoff. Untuk menentukan nasibnya, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Uzbekistan U23 dalam laga semifinal. Laga tersebut akan digelar di Khalifa International Stadium, Senin 29 April 2024 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bagaimana jika berhasil lolos? Berikut hitung-hitungan lawan Timnas Indonesia U23 di fase grup Olimpiade Paris 2024. 1. Juara 1 Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 akan tergabung dalam grup D bersama Paraguay, Mali, dan Israel. Duel dengan Timnas Israel U23 akan menjadi sorotan utama. 2. Runner-up Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 akan masuk grup C dengan Spanyol U23, Mesir, dan Republik Dominika. Tantangan besar akan datang dari Timnas Spanyol U23. 3. Peringkat 3 Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024 dan tergabung dalam grup B dengan Argentina U23, Maroko, dan Ukraina. Perjalanan sulit akan dihadapi. 4. Finish keempat di Piala Asia U23 2024. Meskipun finish keempat, peluang masih terbuka melalui laga playoff melawan Guinea. Jika berhasil, Timnas Indonesia U23 akan masuk grup A dengan Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Menggila di Piala Asia U23 2024. Harga pasaran Rafael Struijk ternyata paling rendah di skuad Timnas Indonesia U23. Di Piala Asia U23 2024, harga Rafael Struijk di skuad Timnas Indonesia U23 ternyata merupakan yang paling rendah. Menurut Transfermarkt, pada Minggu, 28 April 2024, harga pasaran Struijk adalah 1,30 miliar rupiah,
sedikit lebih tinggi dari dua pemain lainnya di Timnas Indonesia U23, yaitu Dava Fasha dan Ihsanul Zikra. Namun, jika dibandingkan dengan pemain lain di skuad tersebut, harga Struijk jauh lebih rendah. Pemain termahal di Timnas Indonesia U23 adalah Rizky Ridho dengan harga Rp6,95 miliar, diikuti oleh Nathan Choeaon dengan harga Rp6,08 miliar. Di urutan ketiga, ada Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner dengan harga Rp5,21 miliar. Meskipun harganya rendah, Struijk tetap menunjukkan kualitasnya. Dia berperan penting dalam mengalahkan Timnas Korea Selatan U23 di perempat final, mencetak 2 gol meskipun pertandingan berakhir imbang 2-2 dan Timnas Indonesia U23 menang lewat adu penalti. Struijk juga menjadi andalan dalam Timnas Indonesia Senior sejak dinaturalisasi pada 22 Mei 2023, dengan 10 caps. Bersama Timnas Indonesia U23, dia telah mencatatkan 6 caps dan 3 gol. Namun, Struijk akan absen dalam semifinal Piala Asia U23 2024 melawan Timnas Uzbekistan U23 karena akumulasi kartu kuning. Media asing ikut soroti supporter fanatik Timnas Indonesia U23 di Qatar. Media asing memerhatikan supporter fanatik dari Timnas Indonesia U23 di Qatar. Banyak yang mengatakan bahwa kota Doha di Qatar mirip dengan Jakarta. Timnas Indonesia U23 berhasil mencatat sejarah dengan lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Mereka meraih hasil tersebut setelah bermain imbang 2-2 melawan Korea Selatan dan memenangkan adu penalti dengan skor 11-10. Pertandingan di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat, 26 April 2024, disaksikan oleh banyak supporter. Meskipun Timnas Indonesia U23 menguasai permainan, Timnas Korea Selatan memberikan perlawanan sengit. Suasana di stadion sangat ramai dengan pendukung Timnas Indonesia U23 yang mayoritas memakai warna merah. Tiket pertandingan habis terjual kepada para pendukung Timnas Indonesia U23. Kehadiran besar supporter Indonesia membuat media asing ikut memperhatikan fanatisme mereka. Media Qatar, Esports Doha, bahkan menyebut bahwa Qatar seperti mini Jakarta karena banyaknya supporter Indonesia di stadion. Kehadiran supporter di stadion memberikan semangat tambahan bagi pemain Timnas Indonesia U23. Mereka merasa didukung dengan teriakan dan yel-yel para supporter. Timnas Indonesia U23 kini bersiap untuk melawan Uzbekistan U23 dalam laga semifinal Piala Asia U23 2024 pada Senin, 29 April 2024. Dukungan langsung dari para supporter di stadion sangat diharapkan. Dua faktor yang buat Timnas Indonesia U23 diakini bisa lolos ke final Piala Asia U23 2024. Berikut penjelasan teman-teman. Legenda Timnas Indonesia, Aji Santoso, mengatakan bahwa peluang Timnas Indonesia U23 untuk melaju ke final Piala Asia U23 2024 sangat terbuka lebar. Menurutnya, ada dua faktor yang membuat Timnas Indonesia U23 diakini dapat mencapai partai puncak. Timnas Indonesia U23 telah berhasil melangkah ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Di babak tersebut, mereka akan bertemu dengan Timnas Uzbekistan U23 yang berhasil mengalahkan Timnas Arab Saudi U23 di perempat final. Aji Santoso menyatakan keyakinannya bahwa Timnas Indonesia U23 memiliki peluang bagus untuk bermain dengan baik melawan Uzbekistan U23. Terlebih lagi, saat ini para pemain Timnas Indonesia U23 sedang percaya diri setelah mengalahkan Timnas Korea Selatan U23 dan mengeliminasi Timnas Australia U23 di penyisihan grup A Piala Asia U23. Indonesia telah menunjukkan penampilan yang luar biasa, ini akan meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Mereka sudah sangat percaya diri, dan ketika sudah memiliki kepercayaan diri yang tinggi, mereka tidak takut menghadapi siapapun, kata Aji Santoso kepada wartawan di rumahnya di Perumahan Taman Sulfat, Kota Malang, pada Sabtu 27 April 2024. Menurut mantan pelatih Persikabo tersebut, ketika kepercayaan diri muncul, para pemain biasanya tidak akan takut menghadapi lawan manapun, termasuk Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar.
Kepercayaan diri ini juga didukung oleh performa yang sedang menanjak dari timnas Indonesia U23. Saat ini mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan jika mereka bisa mempertahankan performa seperti yang mereka tunjukkan melawan Korea dan Yordania, maka tidak ada alasan untuk tidak mencapai final. Meskipun saya akui itu tidak mudah, ujar Aji Santoso yang berasal dari Kepanjen, Kabupaten Malang. Aji Santoso menyebut bahwa apa yang telah dilakukan oleh Rizky Ridho dan rekan-rekannya di atas ekspektasi masyarakat Indonesia. Bahkan, dia mengakui bahwa Garuda Muda kali ini mencatatkan sejarah dengan pertama kalinya mengalahkan Korea Selatan yang selalu menjadi langganan Olimpiade. Kami sudah di semifinal, dan satu-satunya ambisi mereka adalah tampil di Olimpiade. Jika kami bisa melakukannya, itu akan menjadi sejarah baru bagi kami, karena selama ini kami tidak pernah melakukannya. Korea telah tampil di Olimpiade selama 36 tahun, dan ini adalah pertama kalinya mereka gagal, dan itu semua berkat tim kita, jelas Aji Santoso. Oleh karena itu, sebagai legenda timnas Indonesia dan pelatih, dia mendukung langkah anak-anak asuh Shin Tae-yong yang telah mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Kunci keberhasilannya adalah kesediaan para pemain untuk bekerja keras. Menurut saya, ini adalah pertandingan yang lebih berat, dan para pemain harus bekerja lebih keras. Karena jika kami menang, maka tiket ke Olimpiade akan ada di tangan timnas, tambah Aji Santoso. Timnas Indonesia U23 akan melawan timnas Uzbekistan U23 dalam laga semifinal Piala Asia U23 2024 pada Senin, 29 April 2024, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa. Uzbekistan U23 sendiri berhasil lolos ke semifinal setelah menunjukkan penampilan yang bagus dan mengalahkan juara bertahan Arab Saudi U23 dengan skor 2-0 di perempat final. Sementara itu, timnas Indonesia U23 berhasil mencapai semifinal setelah secara mengejutkan mengalahkan timnas Korea Selatan U23 melalui drama adu penalti dengan skor 11-10. Setelah bermain imbang 2-2 dalam 120 menit pertandingan. Gara-gara ini, 3 pemain timnas Indonesia U23 berpeluang jadi top skor Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 berhasil mencapai babak semifinal Piala Asia U23 2024. Setidaknya, mereka akan memainkan 2 pertandingan lagi, yaitu di babak 4 besar dan entah itu final atau perebutan tempat ketiga. Saat ini, ada 3 pemain timnas Indonesia U23 yang masuk daftar top skor Piala Asia U23 2024. Mereka adalah Komang Teguh Trisnanda, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk. Ketiga pemain tersebut telah mencetak 2 gol masing-masing selama Piala Asia U23 2024. Sekarang, salah satu dari mereka memiliki peluang besar untuk menjadi top skor. Ya, ketiga pesaing dalam daftar itu pasti tidak akan menambah gol lagi. Karena negara mereka sudah tersingkir masing-masing di babak perempat final. 2 pemain, Aiman Yahya dan Abdullah Radif harus meninggalkan turnamen bersama timnas Arab Saudi U23. Sedangkan Liang Jun harus kembali ke Korea Selatan bersama timnas Korea Selatan U23 atas desakan Indonesia. Mereka telah mencetak 3 gol masing-masing. Akibatnya, pundi-pundi gol Aiman, Radif, dan Lee tidak akan bertambah lagi, meningkatkan peluang trio Indonesia dalam daftar top skor. Saat ini, pesaing terberat adalah Ali Jasim yang juga telah mengumpulkan 3 gol. Striker timnas Irak U23 ini akan bermain di babak semifinal dan final, atau perebutan tempat ketiga bersama timnasnya. Jasim bisa dibilang sebagai pesaing terkuat bagi Marcelino, Komang, dan Struijk. Mereka sekarang akan berusaha keras untuk menambah gol dan membawa negara mereka ke final. Demikianlah faktor yang membuat pemain timnas Indonesia U23 memiliki peluang besar untuk menjadi top skor Piala Asia U23 2024. Semoga harapan ini bisa terwujud. Rafael Struijk kesal absen bela timnas U23 Indonesia lawan Uzbekistan. Striker ADO Den Haag, Rafael Struijk, merasa kesal karena harus absen membela timnas U23 Indonesia dalam pertandingan melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024 Qatar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada Senin, 29 April 2024, akibat dari kartu kuning yang diterimanya.
Rafael Struijk sudah mendapat 2 kartu kuning sejauh ini. Kartu kuning kedua diterima Rafael Struijk saat Timnas U23 Indonesia bertanding melawan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Rafael Struijk mengakui bahwa seharusnya dia lebih berhati-hati dalam pertandingan melawan Korea Selatan. Ketika melawan Korea Selatan, Rafael Struijk bermain sangat baik dengan mencetak 2 gol. Pertandingan berakhir imbang 2-2 dan harus dilanjutkan dengan adu penalti, yang dimenangkan oleh Timnas U23 Indonesia dengan skor 11-10. Menurut saya, jujur, itu agak bodoh, kata Rafael Struijk dalam pernyataannya yang diterima pada Minggu, 28 April 2024. Tapi sudah terjadi. Sekarang kita harus melangkah maju. Saya akan mendukung tim dari tribun, tambahnya. Seorang pemain berusia 21 tahun. Bagi Rafael, kemenangan atas Korea Selatan adalah hasil perjuangan keras dari dirinya dan rekan-rekannya. Itu pertandingan yang sangat sulit. Kami bermain selama 140 menit total. Saya pikir kami bermain baik sebagai tim. Dan fans sangat luar biasa, dan kami menang lewat adu penalti. Jadi ya, saya sangat senang, ujar mantan pemain Timnas U20 Indonesia tersebut. Dia menambahkan bahwa Uzbekistan akan menjadi lawan yang tangguh bagi Timnas U23 Indonesia. Hingga saat ini, Uzbekistan belum mengalami kekalahan di Piala Asia U23 2024. Di perempat final, Uzbekistan berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Sementara itu, di fase grup Piala Asia U23 2024, Uzbekistan menang di 3 pertandingan grup D. Mereka berhasil mengalahkan Malaysia 2-0, Kuwait 0-5, dan Vietnam 3-0. Ya, kami menyaksikan pertandingan mereka melawan Arab Saudi, kata Rafael. Saya pikir mereka adalah tim yang bagus. Mereka juga meraih 9 poin dan tidak kebobolan di fase grup. Jadi ya, mereka adalah tim yang kuat, tapi kami juga tim yang kuat. Jadi ya, ini akan menjadi pertandingan yang bagus, tutupnya. Satu permintaan Rafael Struijk yang absen bela Timnas U23 Indonesia lawan Uzbekistan. Striker kelahiran Belanda, Rafael Struijk, bersemangat menyambut laga semifinal Piala Asia U23 2024 Qatar antara Indonesia dan Uzbekistan. Rafael berharap Timnas U23 Indonesia bisa memenangkan pertandingan tersebut di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada Senin, 29 April 2024. Kemenangan ini akan membawa Rafael kembali memperkuat Timnas Indonesia di partai final. Namun, Rafael Struijk tidak dapat turun bermain melawan Uzbekistan karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu. Meskipun demikian, dia tetap optimis dengan kesempatan timnya untuk meraih hasil positif. Semoga kami bisa menang, ucap Rafael Struijk, seraya menyatakan harapannya untuk turun bermain di final. Rafael percaya bahwa Timnas U23 Indonesia memiliki peluang besar untuk mengalahkan Uzbekistan jika mampu mempertahankan konsistensi permainan seperti yang ditunjukkan dalam pertandingan sebelumnya. Sebelumnya, Timnas U23 Indonesia berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan Korea Selatan melalui drama adu penalti dengan skor 10-11. Di fase grup, Indonesia mencatatkan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Rafael menyadari bahwa Uzbekistan bukan lawan yang mudah, terutama setelah Uzbekistan berhasil mengalahkan Arab Saudi 2-0 di perempat final. Uzbekistan juga tampil impresif di fase grup dengan menyapu bersih 3 pertandingan. Meskipun mengakui kekuatan Uzbekistan, Rafael yakin bahwa Timnas Indonesia juga memiliki potensi dan kekuatan untuk meraih kemenangan. Kami harus memainkan gaya permainan yang biasa kami mainkan setiap pertandingan, ujar Rafael. Kami harus tetap fokus, menciptakan peluang, mencetak gol, dan meraih kemenangan. Rafael berharap pertandingan tersebut akan berjalan dengan seru dan menyimpulkan, ini akan menjadi pertandingan yang bagus. Luar biasa teman-teman. Erick Thohir terkesima dengan aksi masyarakat yang gelar nobar Timnas U23 Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan penghargaan kepada para pendukung yang telah menyelenggarakan nobar untuk mendukung Timnas U23 Indonesia. Antusiasme masyarakat tanah air terhadap penampilan Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 sangatlah nyata.
Puncaknya terjadi pada pertandingan antara Timnas U23 Indonesia dan Korea Selatan pada Jumat, 26 April 2024. Banyak yang menggelar nobar untuk memberikan dukungan kepada Rafael Struijk dan kawan-kawan. Erick Thohir mengapresiasi sikap tersebut. Selaku Menteri BUMN, ia memuji semangat yang tidak padam dari masyarakat meskipun pertandingan melawan Korea Selatan berlangsung pada dini hari. Terharu melihat dukungan dari supporter Timnas Indonesia saat melawan Korea Selatan dari Sabang hingga Merauke semua bersatu demi merah putih. Pertandingan pada dini hari bukanlah halangan. Semangatnya luar biasa, tulis Erick Thohir, seperti yang dilansir oleh bolasport.com dari akun Instagram pribadinya. Sementara itu, dukungan dari masyarakat berbuah hasil. Timnas U23 Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan dan melangkah ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pertandingan antara Timnas U23 Indonesia dan Korea Selatan berlangsung sangat ketat. Tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong mampu bertahan imbang dengan skor 2-2 hingga akhir waktu normal. Garuda Muda kemudian keluar sebagai pemenang melalui adu penalti dengan skor 11-10. Timnas U23 Indonesia kemudian dijadwalkan akan bertemu dengan Uzbekistan di babak semifinal. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada hari Senin, 29 April 2024. Erick Thohir berharap agar masyarakat tetap memberikan dukungan mereka, kita akan berhadapan dengan Uzbekistan di babak semifinal. Mohon doa dan dukungan agar Garuda Muda dapat memberikan yang terbaik dan membuat Indonesia bangga, tambahnya.